Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi tafsir tematik yang ditugaskan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Metodologi tafsir tematik. Dosen pengampu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, Kabid Islam Ar-Rodi. 2211-0508-1221 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pokok pembahasan. Yang pertama yakni metodologi tafsir tematik. Kemudian metodologi tafsir tematik 2. Yang ketiga tafsir tematik tentang metodologi harta. Yang keempat, pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Kelima, hakikat ruh dalam Al-Quran. Dan yang keenam, cara mencari indeks ayat. Pembahasan yang pertama, yakni metodologi tafsir tematik 1 dan 2. Manfaat metodologi tafsir tematik dan problem dalam menafsirkan. Belajar metode tafsir tematik ini, kita akan bisa menafsirkan dan memahami Al-Quran secara tematik. Dan tafsir tematik ini memudahkan kita dalam memahami persoalan yang muncul belakang, al-qadayah al-muassirah, atau isu-isu kontemporer yang membutuhkan jawaban dengan pendekatan tafsir tematik, karena ini bersifat praktis. Kemudian, problem dalam menafsirkan ialah menafsirkan Al-Quran kalau tidak berdasarkan ilmu, ini sangat berbahaya. Hanya di kalangan mencoba menafsirkan Al-Quran hanya bermodal perasaan dan pengalaman pribadi yang tidak berlandaskan ilmu sehingga cocok logi. Dalam hal ini kita tidak boleh sembarang menafsirkan Al-Quran dengan modal perasaan atau pengalaman pribadi kita tanpa meliputi ilmu yang seharusnya. Maka itu adalah ilmu yang berdasarkan cocok logi, yakni pikiran kita sendiri. Kemudian urgensi metodologi tafsir tematik. Pertama, lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman. Kemudian dapat mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan. Kemudian mempermudah para akomodasi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam Al-Quran dan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh. Kemudian tafsir maudhu'i akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru, baik sains alam maupun sains sosial. Kemudian tafsir maudhu'i mencakup seluruh disiplin ilmu dan perspektif kajian tematik. Sejarah tafsir tematik. Tafsir tematik bukan kajian baru dalam Islam. Peletakan dasar-dasar telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menafsirkan dengan ayat lainnya yang semisal. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep jiwa, bahwa jiwa akan tenang jika tidak tercampur kezaliman, maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat? Sejarah ini dalam periode Rasulullah dan sahabat. Kemudian periode sahabat. Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Imam Mujahid bin Juhair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus al-Yamani, dan Ad bin Abi Rabah. Kemudian Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud, diantaranya yang terkenal adalah Alqamah bin Qais. Kemudian Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Ini sejarah tafsir dalam periode sahabat. Kemudian sejarah tafsir dalam periode tabi'ut tabi'in. Tafsir pada masa ini mulai dibukukan yang dipelopori Ibnu Jarir At-Tabari dan mencantumkan sanad-sanad masing-masing penafsiran sampai ke Rasulullah SAW, sahabat, dan para tabi'in. Generasi mufassir yang datang setelah Ibnu Jarir At-Tabari mulai mengembangkan spesialisasi tafsir menurut bidang keilmuan para mufassir. Pakar fikih menafsirkan ayat Al-Quran dari segi hukum seperti Al-Qurtubi. Pakar sejarah melihatnya dari sudut sejarah seperti Ats-Tsa'labi dan Al-Khazin dan seterusnya.
Kemudian sejarah tafsir periode setelahnya, yakni periode setelah tabi'ut tabi'in. Periode berikutnya lebih mengkerucut lagi, yang dikenal dengan metode tafsir maudhu'i, yaitu membukukan tafsir menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan, seperti yang ditulis Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan. Kemudian dalam tataran akomodasi, tafsir tematik abad ini dipelopori oleh para ulama Al-Azhar seperti Profesor Mahmud Shatut pada Januari 1960 yang termuat dalam kitabnya, yakni Tafsir Al-Quran Al-Karim. Pembahasan selanjutnya yakni tafsir tematik metodologi harta. Kajian relevan terdahulu, yakni Abu Ubaid Al-Qasim, Kitab Al-Amwal, Abu Qutaibah, Kitab Al-Amwal, Abu Hafs bin Al-Dawdi Al-Maliki, Kitab Al-Amwal, Ahmad ibnu Yahya ibnu Jarir Al-Baghdadi, yakni Kitab An-Nuqud, kemudian Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, Kitab Syudurul Uqud fi Dzikri An-Nuqud, kemudian Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani dengan Kitab Al-Ikhtisab fi Ar-Rizqi Al-Mustatab, kemudian yang terakhir Ibnu Hazm dari Kitab Haq Al-Faqir. Pembahasan dalam sistem ekonomi kapitalis, Ra'sul Maliyah, kepemilikan harta adalah mutlak milik individu yang tanpa batas, private property. Dari konsep ini lahirlah sistem bunga, monopoli, privatisasi, dan kebebasan dalam menumpuk harta. Sementara dalam ekonomi sosialis, yakni syuyu'iyah, tidak dikenal dengan kepemilikan individu atau private property, yang ada hanya kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Menyusun jurnal dan makalah metodologi tafsir. Cara menyusun jurnal dan makalah metodologi tafsir, yakni yang pertama yaitu latar belakang. Kemudian bagian kedua kajian teoritis. Kemudian bagian ketiga yakni kajian tafsir. Bagian keempat yakni pengembangan, dan bagian kelima atau yang terakhir yakni kesimpulan. Pembahasan selanjutnya yakni pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Problematika pendidikan. Problematika pendidikan yakni ada 3, yakni yang pertama kemerosotan umat Islam dimulai dari kemerosotan di bidang ilmu. Kemudian disorientasi dalam mencari ilmu, kemudian cengkraman peradaban barat mewariskan dikotomi ilmu antara science dan knowledge atau antara agama dan umum. Hakikat ruh dalam Al-Quran. Di pembahasan kali ini atau yang selanjutnya kita membahas hakikat ruh dalam Al-Quran. Ruh secara bahasa bermakna an-nahu, yakni tiupan, atau ruh artinya jiwa yang dengannya badan menjadi hidup. Kemudian ada macam-macam makna ruh. Salah dari banyaknya yakni al-burhan, al-wahyu, an-nafs atau jiwa manusia, Jibril alaihissalam, dan amrun nubuwah atau perintah atau urusan kenabian. Ini adalah macam-macam makna ar-ruh. Kemudian 3 penafsiran Al-Mawardi tentang Ruhul Qudus. Kami berikan bukti-bukti yang jelas berupa Injil. Kemudian mukjizat, jadi salah satu mukjizat Nabi Isa dengan izin Allah, ia menghidupkan orang mati, kemudian orang yang sudah dicabut rohnya, kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi Isa dengan izin Allah, itu disebut Ruhul Qudus, makna yang kedua. Dan tafsiran yang ketiga ialah suci. Pembahasan selanjutnya cara mencari indeks ayat. Langkah-langkah mencari indeks ayat. Yang pertama ialah menentukan tema. Menentukan tema di sini kita bebas menentukan tema apa yang ingin kita cari indeks ayatnya. Kemudian mengumpulkan ayat baik dengan isim dan fi'il. Kemudian diurutkan ayat-ayatnya agar jelas, dan kemudian dikaji dan dicari tafsirnya dari kitab apa atau dari
buku-bukunya. Kemudian menyusun sistematika penulisannya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekian pembahasan kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.